Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pengawas UPT Nisrin Soca 2 DRA Khairiyah MPD, yang saya banggakan teman-teman guru Soca 2. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita mendapatkan hidayah, nikmat dan sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk suatu tugas kemuliaan, yaitu tentang program kepala sekolah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, mudah-mudahan selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membimbing, membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, khususnya alam iman dan Islam yang kita sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sengaja saya sebagai penanggung jawab kepala sekolah di UPT Nisrin Soca 2 mengumpulkan Bapak Ibu sekalian dengan maksud tidak ada lain, hanyalah ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi tugas saya, di mana tugas saya itu yaitu menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama, karena tanpa dukungan, tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin apa yang diprogramkan kepala sekolah itu berjalan dengan baik. Untuk itu, ke belakangnya marilah kita harus ada komitmen untuk kerjasama yang baik, khususnya antar teman, agar agar semua program yang dicanangkan oleh sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam program kepala sekolah ini sebenarnya sebenarnya adalah merupakan tugas Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin next. Karena sebenarnya program kepala sekolah itu bisa kita susun 1 tahun sebelum ajaran itu dimulai, di mana biasanya itu tertuang di dalam visi dan misi kepala sekolah, visi dan misi sekolah. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, visi dan misi untuk sekolah kita, mungkin tempoh hari kita ambil topik seperti itu. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, di dalam visi dan misi ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu, Bapak Ibu sekalian sudah paham apa yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Untuk itu, di dalam mencapai misi dan misi itu, maka Bapak dan Ibu sekalian harus harus menyesuaikan dengan apa yang ada di kondisi sekolah kita. Untuk itu kita semuanya ini harus berpedoman kepada apa yang dinamakan visi dan misi sekolah kita. Next Alif. Karena visi dan misi itu tidak perlu diterang lagi, sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Untuk itu, di dalam visi dan misi ini kita tidak lepas dari dari apa yang namanya kurikulum. Di mana kurikulum itu panduan acuan yang kita harus pegang, kita harus jadikan pegangan, pedoman dalam kita melangkah untuk suksesnya, untuk majunya dunia pendidikan kita, khususnya yang ada di Soca 2. Di mana kebetulan Soca 2 ini adalah dengan perubahan kurikulum itu, Soca 2 itu masih mengalami 2 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum K13. Di dalam kurikulum K13 itu, mungkin yang kelas 3 dan kelas 6 sekarang masih melaksanakan kurikulum 13. Di dalam kurikulum K13 itu ada penilaian, di mana penilaian itu melalui aspek yang sudah tahu mungkin Bapak Ibu sekalian, aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk kelas 2, kelas 1, 2, 4, dan 5 di sekolah kita ini sudah sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah
di dalam kurikulum merdeka itu guru-guru kita khususnya guru kelas 4, 1, 2 dan 5 sudah mengalami biptek semua sebelum memasuki kurikulum merdeka tersebut, di mana saya sebagai kepala sekolah cuma hanya menyampaikan di dalam menggunakan di dalam kita penggunaan kurikulum merdeka itu yang diutamakan itu penilaian lebih mengutamakan pada proyek penguatan belajar Pancasila, di mana dalamnya ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1, 2, 4 dan 5, maka kita menyesuaikan apa yang diharapkan ke pemerintah. Mungkin kalau dulu di dalam kurikulum K13-nya masih berbentuk tema, ya mungkin sekarang sudah tidak berbentuk tema lagi. Kita kembali kepada mata pelajaran, ya kepada mata pelajarannya, Bu. Untuk itu mungkin memang untuk itu alhamdulillah di Soca 2 panduan buku sebelum melaksanakan kurikulum sekolah sudah menyiapkan, tinggal guru, tinggal murid menyesuaikan dengan apa yang ada di kurikulum merdeka. Yang selanjutnya Nik Palip. Untuk menuntaskan tersebut di dalam melaksanakan kurikulum merdeka maupun di dalam menentukan KTSP kurikulum K13 itu, maka saya pribadi sebagai penanggung jawab di Soca 2 itu mempunyai pembiasaan di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pembiasaan di sekolah itu sebenarnya sudah tercantum di dalam kurikulum maupun visi dan misi sekolah tersebut. Tinggal guru mengimplementasikan, karena di dalamnya itu sudah dituntun segala sesuatunya. Baik cara sampean mengajar, sampean menyampaikan, itu sudah tertera di dalam visi dan misi maupun di kurikulum itu sendiri. Tapi ya di sini ada tapinya. Di samping Bapak Ibu sekalian itu menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di kurikulum merdeka di kurikulum tersebut atau baik KTSP maupun kurikulum merdeka, maka kami sekolah kami itu ingin ingin meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Ada pembiasaan. Ada pembiasaan di sekolah. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, pembiasaan di sekolah itu sebenarnya hanya hanya mengimplementasikan, membuktikan atau hanya mempraktekkan apa yang dituangkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam kelas. Jadi pembiasaan itu bentuk sudah penuangan dari Bapak Ibu sekalian mengajar. Untuk itu Bapak Ibu sekalian mengajar, mohon maaf sampai hari ini mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, lebih tahu Bapak Ibu sekalian sebelum kalian masuk kelas itu apa yang dipersiapkan itu sebenarnya sudah harus tahu dari sebelum masuk kelas, baik di dalam kelas maupun nanti pulangnya ke kelas. Alhamdulillah pembiasaan itu kami sebagai penanggung jawab di sekolah itu hanya untuk menguatkan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian di dalam kelas, di dalam menyampaikan materi tersebut. Saya ingin menguatkan saja. Maka sebagai penanggung jawab sekolah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian itu, maka kami akan membuat pembiasaan agar nantinya oleh anak didik kita ini bisa dijadikan pembiasaan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal, mudah-mudahan bisa dibawa nanti apabila setelah hengkang atau sudah keluar dari sekolah ini. Untuk itu apa saja yang menjadi pembiasaan di sekolah kita, apa saja yang dilakukan guru sebelum masuk ataupun sesudah sebelum masuk, waktu masuk atau mau pulang, apa saja yang ingin yang disampaikan, maka kami nguatkan menjadi pembiasaan di sekolah kita. Nek di Alif. Ini pembiasaan di sekolah kita. Kalau tadi saya sebelum masuk ataupun sudah masuk. Sebelum masuk misalnya, ini buktinya. Kita sebagai apa ya? Ini sebagai kita menjadi pembiasaan sebelum masuk itu, alangkah indahnya. Alhamdulillah di sekolah kita, saya menekankan, mohon maaf mungkin tidak ketat kepada guru-guru. Guru yang baik adalah guru datang sebelum murid itu datang. Jadi guru itu harus menyambut murid datang. Alhamdulillah untuk sekolah kami khususnya sudah melaksanakan hal seperti itu. Maka dari itu di sini sebelum guru datang, sebelum murid datang itu, guru itu sudah menyambut murid.
Maka dengan pembiasan seperti itu, saya pengantar sebagai apa ya? Mungkin fisik saya agama. Maka dalam agama itu mungkin saya dulu dari guru saya pernah tersentuh bacaan. Apabila ilmu itu ingin mengena, maka sebelumnya itu harus mencintai gurunya, harus menyayangi gurunya. Kalau tidak menyayangi gurunya, mungkin tidak mungkin ilmu itu terserap dengan baik. Jadi pembiasan-pembiasan itulah yang akan disampaikan oleh sekolah kita. Termasuk ada suatu wacana, tidak termasuk umatku. Orang yang lebih tidak masuk ke umatku. Orang apa? Yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Konsep itulah yang saya ingin sebagai penanggung jawab sekolah yang akan saya sedikit tuangkan di sekolah kita. Sebagai contoh pembiasan-pembiasan, sebelum murid datang, kita guru ini sudah menyambut murid untuk apa? Untuk berjabatan tangan. Itu sudah menjadi pembiasaan, sudah menjadi keharusan untuk sekolah kita. Agar apa? Terbiasa seperti ini. Dengan bahasa lain, ini sekaligus menghormati yang lebih tua. Ingin apa? Ada bentuk rasa kasih sayang, ada bentuk apa? Penghormatan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita di Sucado ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang ada di visi dan misi sekolah kita yang disusun sebelum tahun ajaran baru seperti itu. Ya selanjutnya pembiasaan apa saja yang ada di sekolah kita. Ini alhamdulillah. Di dalam visi dan misi kita Imtek. Imtek alhamdulillah di sini ada guru agama, di mana guru agama itu di samping dia mengajarkan faknya di dalam agama untuk agama, ada tambahan baca Al-Quran di sini. Insya Allah sangat berjalan nih. Begitu anak, di mana anak itu termasuk ada bimbingan khusus, di mana anak yang faham mungkin bisa difahamkan, yang kurang dituntun oleh guru agama. Alhamdulillah untuk Sucado berjalan dengan baik. Ini yang saya harapkan, yang saya senangi berjalan dengan baik. Yang selanjutnya pembiasan-pembiasan apa saja yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah di sekolah kita ini memang sejak dulu, mungkin sebelum saya sudah menjadi pembiasaan, ini adalah guru kita. Pembiasaan guru kita setiap hari Senin itu adalah kita melaksanakan upacara bendera. Tetapi sebelumnya itu anak-anak yang ingin menjadi petugas upacara itu dilatih terlebih dahulu. Pembiasaan di sekolah kita, apabila anak kelas 6 itu sudah masuk ke semester 2, maka anak kelas 6 itu sudah dibebas tugaskan menjadi tugas apa saja di sekolah kita. Termasuk petugas upacara, termasuk lomba-lomba sudah dibebas tugaskan. Fokus kepada yang ingin dicapai nanti. Kalau dulu ada tes mau masuk ke SMP, tapi pada hari tidak ada tes, hanya untuk menyiapkan nilai yang terbaik nantinya untuk bagi syarat SMP. Di sini sudah terbiasa setiap hari Senin melaksanakan upacara dengan bukti ini. Alhamdulillah, kebetulan di dalam upacara ini semua anak dilibatkan dalam petugas upacara. Baik itu kelas 1 mungkin memimpin temannya sebagai dan kompi sebagai dantonnya, yang ini mungkin sebagai pemimpin upacaranya, itu dilibatkan semua dari anak kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak diwakili anak kelas 5 atau anak kelas 1 pun juga dilibatkan dalam ini. Jadi alhamdulillah apa yang ingin menjadi pembiasaan di sekolah kita ini berjalan dengan baik. Ini Pak Alit. Ini alhamdulillah di sini. Pembiasaan di sekolah ini berkaitan dengan keagamaan, karena yang dibutuhkan ada ibadahnya, keagamaannya. Maka di sini termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu di sekolah kami alhamdulillah berjalan sangat baik. Baiknya apa? Alhamdulillah di samping guru-gurunya juga membimbing dengan baik anak-anak, termasuk wali murid antusias untuk membantu di dalam pengembangan keagamaan ini. Alhamdulillah mendapat dukungan dari wali murid, dari komite atau yang terlibat di dalam sekolah kami, di dalam sekolah. Alhamdulillah tidak menemui kendala selama saya ada di sekolah di Sucado ini. Ini dibuktikan dengan keagamaan ini. Mungkin ada kegiatan ini pondok Ramadan, atau ada kegiatan mungkin Maulud Nabi. Ini semua kita laksanakan berjalan dengan baik. Termasuk di sini
ipteknya, teknologinya, alhamdulillah. Pembiasaan-pembiasaan di sini. Kalau dulu kami mendapatkan kesulitan, waktu-waktu pertama NBK kita mendapatkan kesulitan pakai server. Dengan bantuan bimbingan seorang guru, bermacam-macam teknik yang dilakukan oleh guru untuk mencapai anak itu menjadi baik, menjadi bisa mengoperasikan apa itu IT zaman sekarang mungkin itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa anak-anak kelas 5 dari kelas 4 sampai kelas 6 sudah alhamdulillah di Soca 2 sudah bisa dibuktikan. Dengan pembuktian itu nanti alhamdulillah begitu NBK untuk ajaran ini alhamdulillah ini sudah tidak pakai software lagi, sudah tidak pakai semi online tapi online penuh ya Pak ya, online penuh ya. Jadi online penuh, tidak ada kendala. Ya kendalanya apa? Mungkin guru tidak bisa mendampingi karena apa? Yang disesuaikan dengan anak-anak itu berjalan ya dengan apa adanya. Tapi monggo karena guru sudah menyiapkan dari sedini mungkin dengan apa? Dengan bimbingan atau dengan apa ya yang dilakukan guru, anak ini sudah berjalan dengan sendirinya, sudah dengan berjalan baik tanpa bimbingan seorang guru. Itu yang terjadi di sekolah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bangga di sekolah kita ini semuanya berjalan sangat baik, sangat lancar. Termasuk yang di sini. Ini kebetulan, alhamdulillah di sekolah kita sesuai dengan program pembangunan Kabupaten Bangkalan, setiap tanggal 22 itu 22 per bulan. Setiap bulan itu ada suatu program pemerintah itu pakaian santri. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah tidak ada kendala. Bantuan orang tua, kebetulan pada hari ini yang ditampilkan, walaupun hari Senin, anak-anak tetap mengikuti upacara, walaupun dalam memakai bukan seragam merah putih lagi. Kebetulan hari Senin itu pakai seragam putih merah. Itu apa? Peraturan di sekolah, termasuk peraturan pemerintah. Alhamdulillah karena kebetulan hari Senin itu tepat tanggal 22 walaupun memakai pakaian ala santri tapi alhamdulillah tetap masih melaksanakan upacara bendera. Ini itu. Terus ini untuk sekolah kami alhamdulillah sekolah saya sesuai dengan harapan kita semua Dewan Guru di sini karena sesuai dengan bahasa saya bagaimanapun keinginan kepala sekolah, bagaimanapun yang diinginkan sepandai apapun atau sekarakter apapun kepala sekolah tanpa didukung guru-guru semua tidak akan berjalan dengan baik program tersebut termasuk di sekolah kita. Alhamdulillah guru-gurunya itu guru-gurunya itu sangat sangat antusias untuk memajukan sekolah kita dengan bukti di samping intra sekolah maka di dalam sesuai dengan bahasan tadi di kurikulum ya khususnya kurikulum KTSP ataupun kurikulum merdekanya juga di sekolah kita ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah kegiatan ekstrakurikuler itu mendapat dukungan dari wali murid termasuk disupport oleh wali murid segala kegiatannya dalam hal itu untuk apa? Untuk demi majunya sekolah kita. Alhamdulillah tidak sombong sekolah kita, alhamdulillah di dalam mengikuti kegiatan apa saja, alhamdulillah sekolah kita walaupun bukan nomor 1 tetapi masih kita punya juara. Termasuk apa? Termasuk ruangan sekolah kita, termasuk apa? Lingkungan sekolah kita. Dengan bukti yang kemarin dinilai oleh apa ya? Dinilai oleh orang di luar pendidikan, anggap dari kecamatan, anggap dari puskesmas, anggap dari non pendidikan. Alhamdulillah termasuk lingkungan sekolah kita ini sangat bagus dengan predikat alhamdulillah semua bantuan teman-teman guru, teman-teman wali murid termasuk penjaga kebun, alhamdulillah di dalam kebersihan pun sekolah kita yang kemarin itu dalam lomba lingkungan sehat lingkungan sekolah sehat, alhamdulillah sekolah kita juara 3 Kecamatan Soca tingkat sekolah sehat. Alhamdulillah saya sebagai peneliti bangga dan mengucapkan terima kasih atas semua dukungan teman-teman khususnya guru yang ada di Soca 2. Ya selanjutnya apa yang saya sebutkan tadi di samping intra ada ekstrakurikuler, apa saja ekstrakurikuler yang dilakukan sekolah kita. Alhamdulillah di ini adalah ada pencak silat. Pencak silat itu ekstrakurikuler bagaimana? Ini adalah apa ya? Suatu kegiatan ekstrakurikuler juga sangat mendukung anak didik kita di samping untuk kesehatan
Karena apa? Di samping itu nanti pun bisa bisa dibuktikan akademik non akademik. Karena ada suatu lembaga yang lebih tinggi dari sekolah kita di SMP, perekrutan siswa itu ada akademik non akademik. Alhamdulillah anak-anak kita yang mengikuti kan satu kurikuler, misalnya danemnya nilainya tidak cukup, tetapi di ekstrakurikulernya itu mendapat juara, alhamdulillah itu bisa diterima sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan punya sertifikat, misalnya pernah juara pencak silat, misalnya SMP 1, itu kita bisa melenggang dengan mulus ke sana. Dengan keadaan sekolah kita mengadakan ekstrakurikuler tersebut. Itu yang menjadi kebanggaan dari sekolah kita. Yang selanjutnya, ekstrakurikuler itu apa saja di sini? Ada kegiatan, alhamdulillah kegiatannya di sini ada apa ya? Kebetulan sekolah kita ada guru olahraganya, di mana guru olahraga di sini adalah sangat antusias, kebetulan juga profesional, termasuk mungkin lebih tinggi dari saya tingkat titelnya karena S2. Di sini sudah membimbing sebaik mungkin untuk karena di bidangnya olahraga, dia mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berupa olahraga. Misalnya ada volley, ini ada kegiatan volley. Dia membimbing anak-anak itu dengan apa? Dengan telaten, dengan baiknya. Di samping volley, mungkin ada futsal. Alhamdulillah futsal juara di mana dalam rangka ulang tahun ke-17 Agustus tersebut, dengan kegiatan ekstrakurikuler itu alhamdulillah Soca 2 mendapat juara 1 kegiatan ekstrakurikuler khususnya dalam lomba futsal. Ini semua berkat apa? Berkat semua kerjasama teman-teman kita di dalam kita mencapai apa yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi di sekolah kita. Alhamdulillah tidak 100% tapi 99% sekolah kita itu akan melaksanakan apa sesuai yang direncanakan. Di sini juga ada ada kegiatan ini. Ada kegiatan ada kegiatan bahasa Inggris. Untuk kegiatan bahasa Inggris di sini, walaupun kami tidak mempunyai guru bahasa Inggris, kita sebagai penanggung jawab, saya pribadi sebagai penanggung jawab demi majunya Soca 2, maka kita akan mendatangkan guru bahasa Inggris walaupun kita walaupun kita membayar dengan bos, seakan-akan kita membayar dengan bos. Itu demi apa? Demi anak-anak kita itu nantinya setelah SMP tidak akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu itu sudah dirembuk dengan komite, itu sudah menjadi persetujuan dari guru. Daripada untuk hal yang lain, kita ngundang aja Pak Guru bahasa Inggris. Alhamdulillah kita semua guru beserta saya itu bisa mendatangkan guru bahasa Inggris, termasuk kita apabila ada kendala kita leskan bahasa Inggris di dalam ekstrakurikuler tersebut. Terus yang di sini adalah ini lagi. Ini sebenarnya tidak ekstrakurikulernya adalah kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu memang sangat sangat riskan, karena itu saya pribadi seakan-akan guru itu merasa berat. Kenapa? Di dalam kegiatan pramuka ini saya kasihan kepada guru-guru yang ada di Soca 2 ini, biar ada waktu istirahatnya, saya akan mendatangkan petugas pramuka dari luar. Tetapi saya sebagai penanggung jawab mempunyai tanggung jawab pada anak-anak didik demi keamanan, kenyamanan selama mengikuti pramuka. Saya sebagai penanggung jawab soal ini menugaskan teman-teman walaupun libur hari Jumat, sudah pulang hari Jumat, apabila tugasnya, saya minta dengan hormat kerelaan teman-teman guru Soca 2 untuk datang mendampingi anak-anak didik kita yang mengikuti latihan pramuka. Tapi tidak semua ibu pengawas, tapi tidak semua saya libatkan. Saya sebagai penanggung jawab hanya menugaskan dua guru ibu pengawas. Jadi ini saya lakukan demi apa? Demi anak didik kita merasa nyaman, aman dan terlindungi karena ada guru yang mendampingi di samping guru pramukanya. Yang selanjutnya kegiatan yang selanjutnya ini adalah di dalam karena kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu ada kegiatan yang namanya P5. Kebetulan apa yang namanya P5 itu mungkin singkatannya teman-teman sudah lebih tahu daripada saya, Bapak Ibu sekalian ya. Apa itu proyek
penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam di dalam P5 ini, di dalam P5 ini yang masih berjalan masih 2 tahun, masih kelas 1 dan kelas 4. Temponya untuk ini karena kelas 3 dan kelas 2 dan kelas 5-nya masih baru 2 bulan ini, maka yang masih nyata, bukti nyata, fakta nyata ini adalah apa ya? Masih kelas 4 dan kelas 1 tahun kemarin. Ini alhamdulillah berjalan dengan baik dengan bukti apa, Bu? Di sini, Bu. Dengan bukti gaya hidup berkelanjutan ya, Bu ya. Yang ditampilkan ya. Ya, gaya hidup berkelanjutan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan barang bekas. Kita belajar kepada anak-anak didik sekalian yang kebetulan kelas 4 kurikulum merdeka, sekarang sudah kelas 5, sudah dibekali gaya hidup berkelanjutan dengan apa? Agar nantinya mudah-mudahan kita sebagai guru mendoakan anak kita sukses semua. Anak kita sukses baik itu dalam ilmu, baik itu dalam mencapai rezekinya. Kita sebagai guru mendoakan itu. Tetapi misalnya nanti mudah-mudahan ada sebagian nasib tidak memihak kepada didik kita, maka sudah disiapkan dari sini. Maka sudah disiapkan dari sini. Ini misalnya semuanya itu dari barang bekas. Barang bekas apa? Misalnya sisa botol minuman, ataupun ada balon-balonan. Ini semua bisa apa? Bisa kita pergunakan untuk menghasilkan rezeki, untuk menghasilkan uang misalnya nanti. Ya. Ini misalnya ini dari apa ini? Dari plastik barang bekas. Ini bisa menghasilkan mainan seperti ini. Mungkin anak-anak mudah-mudahan tidak, tapi sudah mempersiapkan kita sebagaimana. Misalnya nanti kebetulan di desa, hidup desa, ada kemanten misalnya. Ini dipasarkan, insya Allah anak-anak kecil itu tertarik, bisa membeli, bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan uang. Itu tujuan apa ya? Menyesuaikan hidup berkelanjutan ya ini. Termasuk apa saja yang ada di sini. Itu semuanya kita kembangkan sesuai dengan kemampuan anak didik yang dimana kurikulum merdeka tersebut. Termasuk misalnya kebetulan di Soca kita ya ada pembuatan sewil ya. Sewil itu apa ya? Untuk sewil itu misalnya guru mungkin tidak begitu tahu. Guru tidak begitu tahu karena sewil itu khas produksi daerah sekitar. Maka kami minta kepada guru tersebut untuk mengundang orang yang ahli dalam pembuatan sewil. Jadi apa? Faedahnya dua. Di samping guru itu tahu cara pembuatan sewil, anak-anak juga tahu nantinya bisa mempraktekkan di rumahnya atau kalau sudah besar, oh saya pernah diajari ini orang ini. Itu menjadi apa ya? Mungkin yang tersendiri bisa nanti dipraktekkan apabila sudah dewasa. Itu yang bisa saya sampaikan menjadi pembiasan saya, ibu pengawas, kami sebagai penanggung jawab di kelas 2 masih banyak kekurangan yang perlu saya benahi. Apabila ada kesalahan, ada ketidakcocokan dengan apa yang diharapkan, kami sebagai penanggung jawab untuk kelas 2 kami mohon maaf. Itulah yang bisa saya paparkan dalam tugas ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih diberi keleluasan dari Allah, masih tetap kerjasama yang kompak antara guru kami, apa yang diinginkan sekolah kami itu bisa tercapai. Itu yang sudah saya berikan, Ibu Pengawas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.